Fang Fang, dengarkanlah apa yang ingin aku katakan. Hahaha, urusan Hai yang akhirnya terselesaikan olehku. Ibu, ada pengacara yang telah menangani kasus Hayang? Tentu saja. Aku menemukan seorang pengacara yang kembali dari luar negeri. Hanya 600 juta saja bisa menyelamatkan Hayang. Pengacara yang kembali dari luar negeri bahkan hanya menghabiskan 600 juta, apakah dapat diandalkan? Pengacaranya mempunyai jaminan, bahkan memberiku nota. Nota ini? Ibu, kamu telah tertipu. Nota macam apa ini? Bahkan tidak ada stempel resmi di atasnya. Apa? Tidak mungkin. Ibu, lihatlah, tidak ada stempel di sini. Lalu format nota ini juga salah. Apa? Tidak bisa. Aku akan pergi ke pengacara itu sekarang dan meminta penjelasannya. Bagaimana bisa? Ibu, apakah benar di sini tempatnya? Di mana orangnya? Tidak mungkin. Kenapa tidak ada apa-apa lagi di sini? Hah? Halo? Dari pengadilan ya? Kasus Hayang, hasil keputusannya sudah keluar. 8 tahun di penjara? Berakhir. Semuanya sudah berakhir. Anakku dan uangku. Cepat pikirkan cara. Pengacaramu itu. Kita bahkan tidak punya uang sekarang. Bagaimana ini? Semua salahmu, dasar wanita tua bodoh. Salahku? Kamu pembawa sial. Kamu telah memasukkan putri dan suamimu ke penjara. Wanita tua sialan, siapa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas ini karenamu. Dasar kamu jalang, lepaskan aku. Kamu yang lepaskan, dasar penyihir tua. Beraninya memanggilku penyihir tua? Dasar menantu pembawa sial. Baiklah Nan, aku sudah mengerti. Sekarang wanita tua itu telah kembali ke kampung halamannya. Buat mereka tidak bisa pergi lagi dari sana selama sisa hidup mereka. Oh iya, ada satu hal lagi. Kamu suruhlah orang untuk merawat Lu Haiyang dan Lu Wenhui di penjara. Dengan begitu, Luken mereka juga dianggap tidak saling berhutang lagi. Hehe, Yuchen yang serius sungguh mempesona. Tidak disangka aku benar-benar menikah dengan laki-laki idaman. Kenapa kamu sudah bangun? Berbaring sepanjang waktu sangatlah melelahkan. Sakit pinggang, bukankah harus leher yang sakit? Kamu telah memperhatikanku sejak aku duduk di sini. Apakah tidak boleh melihat suamiku sendiri? Selain itu, ketika aku melihatmu, aku mulai menantikan hari-hari ketika kita akan bekerja bersama-sama di masa depan. Kamu jangan lupa, kamu sudah berjanji kepadaku untuk menjadi mentor bisnisku. Oh, apakah sudah tidak sabar menunggu? Karena begitu, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Hah? Pelajaran? Sekarang? Kamu mau melakukan apa? Ini ya, tentu saja mengajarimu sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Ini rumah sakit. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya melonggarkan tali pinggangku. Apa sih? Aku ditipu. Aku tidak berpikir macam-macam. Mau melonggarkan tali pinggang masih melakukan begitu banyak tingkah. Apalagi? Bukankah kalian para laki-laki suka mengikat pinggang dengan ketat sehingga bisa memperlihatkan bentuk badan yang bagus? Ketat? Ini adalah cara paling nyaman untuk bersantai. Istriku, kamu akhirnya mengakui bahwa bentuk badanku bagus. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Menyebalkan. Kamu bicara apa? Wan Yuchen, kamu nakal sekali. Aku nakal? Hanya kamu di dunia ini yang membuatku ingin menjadi seorang yang nakal. Sudah, cukup. Jika terus seperti ini, maka akan berbahaya. Sampai di sini saja, aku rasa kamu semakin berani sekarang. Beraninya kamu menggodaku selama masa kehamilan. Menggodamu?
Bagaimana aku bisa menggodamu? Aku sedang berusaha menjadi wanita hamil yang baik dengan tenang. Ada orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lukian, dasar wanita pemikat. Saat bayinya lahir, aku pasti akan mengajarimu, entah itu urusan perusahaan atau yang lainnya. Baiklah, aku sudah tahu salah. Ingat, tidak ada selanjutnya. Dia pergi ke kamar mandi. Hehehe. Yuchen, apa yang kamu lakukan? Lukian, aku peringatkan, jangan masuk. Silakan masuk. Lukian, halo. Oh, ternyata bibi pertama. Dia di sini lagi. Maaf, sudah merepotkanmu, bahkan sampai membawa begitu banyak barang. Tidak, aku pergi ke tempat nyonya besar kemarin. Aku dengar kamu merawat diri di sini, jadi aku datang untuk melihatmu. Apakah kamu baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja. Melihat ekspresi gelisahnya, seharusnya tidak hanya datang menemuiku. Apakah bibi ada masalah? Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Aku memang ingin meminta bantuanmu tentang Zeng Zeng. Lukian, kamu adalah orang favorit nyonya besar. Bisakah kamu memberitahunya agar menyetujui Zeng? Bibi pertama? Kamu tidak berkabar, langsung datang kemari. Yuchen? Bukankah Yuchen ada di perusahaan? Aku hanya datang dan melihat Lukian. Aku tidak bermaksud apa-apa, Yuchen. Bibi, terima kasih telah datang berkunjung. Tapi jika ada hal lain dan ingin minta bantuannya, sepertinya tidak bisa. Lukian butuh banyak istirahat dan tidak punya waktu dan energi untuk mengurus hal-hal yang rumit itu. Ya, kalau begitu biarkan dia beristirahat dengan baik. Aku tidak akan mengganggu. Lukian, aku akan mengantar bibi. Baik. Yuchen, apa yang kamu sembunyikan dariku? Yuchen, apakah kamu tidak bisa menganggap? Bibi memohon padamu. Anak itu, Zeng Zeng benar-benar menyedihkan. Biarkan saja dia kembali. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia sendirian di luar negeri? Yuchen, aku mohon. Cukup. Jangan berharap aku akan pergi memohon. Yuchen, kamu? Aku memberimu satu peringatan terakhir. Jangan ganggu keluargaku lagi. Yuchen, Yuchen. Yuchen, kamu tidak bisa seperti ini. Bibi. Hailan, kenapa kamu ada di sini? Membuatku teringat lagi pada waktu itu. Kuan Zeng. Sewaktu kecil, Kuan Zeng menjadi anak keluarga paman, tapi malah tidak disukai oleh keluarga sendiri. Kakak, kamu pelan sedikit. Zeng, ayo cepat sedikit. Karena sudah menjadi saudara, aku tidak ingin dia memperlakukan tidak adil di rumah. Jadi aku memutuskan untuk mengambil tanggung jawab sebagai seorang kakak untuk melindunginya. Markas ini hanya kamu saja anak perempuan satu-satunya yang boleh masuk. Aku akan merahasiakannya. Di sana sangat luar biasa. Awalnya semuanya sangat sederhana dan indah. Tapi seiringan bertambahnya usia, Kuan Zeng berubah menjadi berbeda. Aku dengar-dengar kamu bersiap untuk pergi belajar ke luar negeri. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ini adalah urusanku sendiri. Tidak perlu memberitahumu secara khusus. Tidak perlu? Aku begitu mengagumimu, aku begitu memujamu, kamu malah bilang kepadaku tidak perlu? Kuan Zeng, kita adalah saudara, kamu sembarangan bicara apa? Sudah berlalu bertahun-tahun, apakah kamu masih tidak mengerti? Apa? Dari kecil hingga besar, aku selalu mengikutimu, kamu tahu itu? Aku sebenarnya tidak ingin hanya mengikutimu, aku ingin memilikimu selamanya. Cukup! Kamu sungguh semakin tidak masuk akal.
Aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuanku. Jangan menambahkan perasaan pribadimu dalam hubungan ini. Kakak adik. Dalam beberapa minggu pertama belajarku di luar negeri, Kuan Zeng malah mengatakan sesuatu yang sulit kuterima. Aku pikir aku bisa membuatnya sadar, tidak terjebak dalam perasaan ini. Hasilnya, Kuan Zeng malah tenggelam semakin dalam dan semakin dalam. Lukian, apakah kamu di sana? Hailan? Aduh, kamu sedang hamil tapi masih bekerja. Ini kerjaan Yu Chen, aku hanya melihat-lihat. Aku akan mencuci beberapa buah untukmu. Bibi Yu Chen memberikan sangat banyak. Hahaha, Lukian, kamu masih belum tahu kan? Bibi pertama Kuan Yu Chen sebenarnya adalah bibiku. Hah? Kebetulan sekali. Kalau begitu, Hailan seharusnya tahu tentang Zeng. Hailan, apakah bibimu punya anak yang bernama Zeng? Itu kakak sepupuku, Kuan Zeng. Aku tidak mengenalnya dengan baik, katanya dia sedang memulihkan diri di luar negeri. Memulihkan diri? Dia mendapat penyakit apa? Biarkan aku berpikir. Tampaknya dia jatuh cinta dengan seorang pria. Cinta setengah mati terhadapnya, tapi keluarganya tidak setuju. Lalu mentalnya juga ada masalah, jadi selalu berada di luar negeri untuk perawatan medis. Pria yang dicintai Kuan Zeng, wanita yang dicintai Kuan Yu Chen. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa bersama? Siapapun tidak menyangka Kuan Zeng bisa melakukan hal yang begitu ekstrim. Tidak lama setelah aku pergi, dia melakukan perbuatan yang bodoh. Dia menelan sebotol obat tidur. Saat itulah aku ketakutan. Adikku yang pernah aku sayangi menjadi seperti ini karena aku. Aku sedang berpikir, apakah apa yang aku lakukan telah mengganggu hidupnya, menyebabkan perasaannya kepadaku berubah? Maaf, aku tidak seharusnya mengatakan itu padamu. Mungkin aku sudah salah sejak awal. Membuat dia ada kesempatan untuk menggunakan cara yang tidak wajar untuk mengancamku. Yu Chen, aku tidak menyalahkanmu. Sejak saat itu dia menjadi semakin gila. Di saat yang sama menyiksa dirinya, juga sedang menyiksaku. Semoga wanita gila ini jangan pernah muncul di depan mataku lagi selamanya. Bau asap rokok hampir hilang. Istriku sudah menunggu sangat lama ya. Kenapa? Zeng yang bibi katakan, apakah dia adalah Kuan Zeng?